Oke guys, ketemu lagi sama gue Hans Agent Deruci. Kali ini gue bersama Siswanto yang asli dari Pemalang. Oke, ini Pekalongan sama Pemalang coy ini. Oke guys, kita itu lagi berada di lahan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Itu di desanya Sentul. Sentul itu sudah mukti. Ya itulah istilahnya Sentul, saya lupa nama aslinya. Nah, itu tadi saya sama Mas Sis. Ngapain Bang di sana Bang tadi Bang? Jadi kita tadi bertemu sama Mas Wisnu dan kita banyak nanya lah sama beliau itu bagaimana sistem perawatan tanaman melon, terus bagaimana pemberian nutrisinya, kemudian bagaimana pengairannya, nutrisi apa saja, dan frekuensinya berapa kali kita kasih si tanaman ini pengairannya dan nutrisinya. Terus kendala apa saja yang mungkin ada hama apa atau virus atau apa yang mungkin nyambangi si melon ini, terus treatmentnya mesti gimana. Jadi kita banyak cerita sama Mas Wisnu tadi ya. Dan tadi saya sempat dapetin fakta, ternyata melon yang kita pantau hari ini tuh dia pakai sitokininnya Deruci ya, sama biofertilizer, karena itu ternyata dia punya stok. Itu kan sebenarnya punya pondok pesantren. Nah, dia itu derma gitu, kayak apa ya namanya? Donasi ya. Donasi. Nyumbang. Walaupun tidak berbentuk rupiah tapi barang gitu ya. Ya, jadi dia tuh kan beli ya sama kita sebelumnya buat pertanian di rumahnya sendiri lah. Itu stoknya masih banyak, dia punya lumayan lah. Itu sisa stoknya itu nggak dipakai buat sendiri, dia malah lebih milih nanam timun katanya. Terus diaplikasikan itu si sisa sitokinin sama biofertilizernya itu untuk ke lahan yang melon yang di pondok pesantren itu. Dan kelebihannya apa Bang tadi? Umur 25 hari, layaknya umur 1,5 bulan ya. Jadi tadi itu umur pastinya 25 hari setelah tanam, tapi pertumbuhannya serasa 1,5 bulan, 6 minggu ya. Dan itu buahnya sudah segede kira-kira diameter 3 cm itu sudah ada. Itu yang gede, yang masih lebih kecil tuh masih banyak juga. Yuk cek videonya ya. Yuk, ini kami lagi ada di lokasi ya, lagi ngecek untuk di tempatnya itu ada pengairan sistem irigasi. Di sana kita ngelihat langsung ya Bang ya, itu cukup subur juga tuh, bagus tuh. Ini irigasi tetasnya nih. Ya, dia itu pakai pipa kecil ya, itu dia 16 mili 16 mili. Terus yang ke polybag itu pakai kira-kira 6 mili lah itu. Nah, itu ada keran-keran setempatnya yang mengontrol si air ini biar tidak terlalu deras atau jadi dia biar stabil gitu ya. Ini kelebihannya ini, kalau ini kelembabannya bisa terjaga terus ya, nggak sampai kekeringan perakarannya ya. Iya. Itu sehari dia disiramkan berapa? 3 kali. 3 kali. Nah, ini daunnya cukup terjaga meskipun cuacanya tuh panas banget di sana ya. Cuaca hari ini tuh luar biasa. Tadi kita ukur 32 derajat ya, di bawah teduhan ya kita ya tadi ya. Ya, kalau di Google itu menyatakan 37 derajat prototype kan. Ini baru masalah set. Ini lagi presentasi tuh orang tuh dari cerita-cerita. Pak Wisnu, apa kabarnya Pak Wisnu? Alhamdulillah. Netizennya disapa netizennya. Hai. Ayo disapa Pak. Caranya apa nih? Ya. Hai netizen, salam pertanian organik gitu. Salam organik. Salam pertanian organik dari biofertilizer Deruci. Ya. Hari ini kita memang tidak live, cuman kita tag record ya. Oke, Pak Wisnu ini di mana? Di majelis ilmunya Habib Abbas Al-Haddad. Ini total luas lahannya berapa nih? Total luas lahan 1.500 meter, jumlah populasi 2.500.
2.500 populasi. Apa nih kelebihan konsep program hari ini? Luar biasa. Ini umur 25 hari, tapi penampakan tanaman seperti umur 1,5 bulan. Oh gitu ya. Tapi bisa dilihat realitasnya ya memang seumuran segitu. Oke. Tapi Kita bisa ukur ya. Kita bisa ukur. Cek Bang untuk diameter pangkal bagian paling bawah itu. Bagian paling bawah. Oke, ini kita ngukur Bang ya. Tadi ini sempat kita cek ada berapa tuh? 5 mili buah ya, Cabang buah. 5,06 kalau nggak salah itu. Ini untuk pangkal. Itu pangkal batangnya 12,68. 12,7 lah ya. Ya. Nah, ini secara penampakan umum tanamannya subur semua, terus juga tahan virus. Terus kelebihannya apa lagi? Saya liri-liri lah. pengairan setiap hari. Setiap hari. Terus Selama 6 kali. 6 kali. Selama minimal 100 cc. Terus maksimal 200 cc. Gitu ya. Itu untuk pengairannya itu air murni apa air campuran? 6 hari air biasa, 1 hari pupuk. Oh gitu ya. Jadi setiap seminggu sekali lah Minggu sekali kasih nutrisi. kasih makanan, kasih pupuk. Oh gitu. Ya ya ya. Ya seperti manusia, sehari tidak makan aja tidak terima. Oh gitu. Bang Cis, sebagai orang awam mau tanya nggak Bang Cis? Kalau makanannya itu dia diberikan kan 1 minggu itu kira-kira 1 kali ya. Iya. Makanannya itu apa? Kalau hasilnya buahnya kan nanti saya makan nih. Nah, kalau mereka ini melon ini makannya apa ya? Ya, nutrisi untuk tanaman. Jadi ya kita gunakan pupuk. Oke. Tadi menurut Abang gimana tuh tadi irigasinya tuh keren nggak? Itu standarnya kalau tak perhatikan itu sebenarnya dia sudah jauh lebih maju daripada yang konvensional seperti yang pada umumnya di daerah gitu ya. Itu lebih mirip ke pertanian modern yang ada di lahan sempit sebenarnya. Di Jakarta itu sebenarnya ada beberapa yang lahan pertanian terbatas yang dengan pengairan yang dimodifikasi seperti yang terjadi tadi itu. Udah berapa kali lihat kayak gitu? Real maksudnya lihat sendiri. Kalau yang realnya kalau di Jakarta itu sudah ada ya 2-3 kali mungkin sudah ada. Terus waktu itu ada pernah di Badan Tenaga Nuklir Nasional itu di Lebak Bulus Jakarta Selatan, itu lahan riset juga, itu pakainya sistem sangat mirip sekali dengan yang Mas Wisnu terapkan di Karanganyar di Sentul tadi ini. Itu kalau yang di Mas Wisnunya yang kunjungan yang lalu di lahan yang kecil yang di samping rumahnya itu sih masih konvensional ya. Nah tapi tadi kita lihat juga lewat rumahnya Mas Wisnu itu sudah pakai sistem yang sama nih, udah sama seperti itu. Nah itu sangat bagus ya karena dia bisa kontrol stabilitas ritme pengairannya, frekuensinya, terus debitnya itu sudah sangat terukur sekali. Yang terpenting hemat tenaga kerja. Yang jelas cukup hemat tenaga kerja ya, hemat anggaran juga. Iya, mestinya itu mungkin kalau di konvensional itu bisa dilakukan ya sekitar 3 atau 4 orang untuk lahan segitu ya. Ini cukup 1 orang Mas Wisnu dengan cukup membuka dan menutup keran pada saat tertentu saja, saat dibutuhkan dibuka dan tidak dibutuhkan ya ditutup saja. Nah dibantu dengan pompa air agar itu debitnya itu stabil ya, tidak terlalu deras atau tidak terlalu lemah gitu. Oke.
pemirsa di rumah juga bisa niru ya yang kayak gitu ya. Kalau kurang lengkapnya ya nanti komen aja, ntar kita kasih kontak personnya Mas Wisnu biar lebih detail. Kalau mau main ke tempatnya bisa ya? Bisa. Orangnya welcome kok Mas Wisnu. Orangnya welcome. Kalau mengenai teknis itu nanti dengan konsultan internal kita di Ruci juga bisa untuk mengadvise kebutuhan pemirsa sekalian yang apa yang dibutuhkan gitu. Nanti kalau mungkin perlu Mas Wisnu yang lebih handal ya dalam hal ini ya, nanti kita undang beliau gitu. Oke, kita juga bisa bantu pengadaannya ya. Bisa Banget. Ini beliaunya tuh soal pengadaan jagoan, Bro. Ya kan banyak supplier, nanti kita hubungi teman-teman itu banyak lah. Soal infrastruktur mah urusannya Mas Cis semua. Kita mah santai aja ya, gak udah ada yang ngurusin sendiri. Iya. Pokoknya kita konsultan lapangan, fokus aja. Nanti kalau kita butuh pengadaan kita kontak Mas Cis kayak gitu. Siap. Oke guys, jangan lupa like, comment, subscribe, and share, dan terus ikuti channel kami. Dan bye bye.